Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang golongan 3A, di mana ini terkait dengan kimia unsur. Saya mulai dari membahas mengapa unsur-unsur dari B sampai TL dengan ditambah UUT ini merupakan unsur buatan ya, dengan nomor atom 113. Ini merupakan golongan 3A. Nah, penggolongan ini didasarkan pada konfigurasi elektron, di mana semua unsur-unsur ini memiliki kesamaan konfigurasi elektron pada kulit valensinya, yaitu Ns2Np1, di mana 2 tambah 1 ini merupakan jumlah elektron terluar atau elektron valensi, sementara N itu adalah kulit valensi. Nah, jadi pada B ini adalah pada kulit valensi 2, Al itu 3, Ga4, In 5, dan Tl itu 6. Kemudian UUT ini 7. Nah, N ini terkait juga dengan nomor periode. Jadi pada B ini merupakan terdapat pada periode 2, golongan 3A atau golongan 13. AL periode 3, golongan 3A, dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan orbital-orbital pada kulit valensi bisa kita gambarkan dalam kotak-kotak seperti ini ya, tetapi ini merupakan suatu penyederhanaan, di mana 2 ini bisa kita gambarkan pada kotak Ns, sementara satu elektron menempati pada Px atau Py atau Pz. Kenapa atau? Karena ketiganya ini merupakan berada pada tingkat energi yang sama. Nah, apa bedanya kalau kita menggambarkan seperti ini, orbital S dan orbital P pada kulit yang sama, pada atom hidrogen yang hanya memiliki satu elektron dengan golongan 3A yang memiliki 3 elektron pada kulit valensinya. Nah, kalau pada hidrogen yang hanya memiliki satu elektron, maka orbital-orbital termasuk Ns, Np ini merupakan orbital-orbital yang berada dalam tingkat energi orbital yang sama. Tetapi untuk atom-atom elektron banyak, yaitu lebih dari satu, contohnya adalah pada golongan 3A ini, maka Ns dan Np ini berada pada tingkat energi yang berbeda, di mana untuk Np itu lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena ada pengaruh yang disebut dengan efek Peirce atau efek shielding atau efek screening dari elektron lain terhadap elektron yang dimaksud di dalam suatu orbital ya. Jadi elektron yang lain itu juga memiliki gaya tarik terhadap inti ya, dan juga dia memiliki gaya tolak terhadap elektron yang lain ya, terutama yang dipertimbangkan di dalam efek shielding itu adalah pengaruh gaya tarik elektron lain terhadap inti ya, yaitulah yang menjadi penyebab dari tingkat-tingkat energi ini menjadi berbeda gitu ya, dibandingkan dengan kalau hanya memiliki satu elektron. Ini terkait dengan ukuran dan bentuk dari orbital S. Nah, sebetulnya pada pembahasan golongan 1A dan 2A sudah saya bicarakan ya tentang orbital S, tetapi mari bisa kita ulang kembali ya. Yang dimaksud dengan orbital itu adalah merupakan
fungsi gelombang untuk satu elektron dalam satu atom. Kenapa hanya satu elektron? Ya, karena pada saat membahas fungsi gelombang ini merupakan fungsi gelombang Schrödinger, kaitannya dengan atom berelektron satu yang terkait dengan hidrogen. Namun demikian bisa diterapkan pada atom berelektron banyak ya, dengan pertimbangan dengan mempertimbangkan pengaruh dari elektron lain terhadap elektron tersebut ya, terkait dengan gaya tariknya terhadap inti, sehingga akan mempengaruhi ukuran dari orbital ya. Nah, definisi lain tentang orbital yaitu fungsi gelombang untuk atom berelektron satu ya dalam keadaan N, L, dan M. Nah, N, L, dan N ini merupakan bilangan-bilangan kuantum ya, di mana N ini kaitannya dengan bilangan kuantum utama yang analog dengan jari-jari Bohr, dan ini merupakan menentukan ukuran dari orbital S. Kemudian definisi yang lain yaitu amplitudo gelombang terkait dengan gerakan partikel pada posisi tertentu pada koordinat X, Y, Z. Jadi pada posisi elektron itu terhadap inti ini dijelaskan dengan menggunakan 3 macam sumbu kedudukannya, yaitu dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana ketika P ini adalah elektron dan O di sini adalah inti, maka P dengan O ini berjarak R, dan juga posisinya ini dengan sudut sudut lintang dan sudut bujur ya, tertentu ya untuk elektron dengan posisi tertentu. Nah, ukuran dari orbital S ini dipengaruhi oleh N, tetapi bentuknya sama ya, karena tidak dipengaruhi oleh sudut dan juga tidak dipengaruhi oleh arahnya ya. Seperti itu, dan probabilitas untuk menemukan elektron pada permukaan orbital ini adalah 90% ya. Nah, sekarang terkait dengan orbital P. Pada orbital P, mari kita definisikan lagi orbital itu adalah fungsi gelombang C ya. Jadi ini untuk tanda gelombang Schrödinger ya, untuk atom berelektron satu dalam keadaan N, L, dan M. Nah, untuk orbital P ini L sama dengan 1 dan M sama dengan sama dengan min 1, 0, dan plus 1, yaitu ini merupakan fungsi gelombang di mana dengan bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum magnetik, di mana M-1, 0, plus 1 ini artinya bahwa ada 3 macam orbital, yaitu Px, Py, dan Z yang bentuknya sama namun beda orientasinya dalam ruang. Ini adalah rumus fungsi gelombang yang terkait dengan L sama dengan 1, yang apabila digambarkan di dalam kontur gelombang, maka bisa ditunjukkan dengan garis-garis yang bertingkat-tingkat seperti ini ya, yang ini merupakan amplitudonya. Nah, orbital P juga bisa digambarkan dengan seperti loop begini ya, yang ada 2, yang artinya ini menggambarkan amplitudo yang berbeda ya, untuk warna yang berbeda, yaitu pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Pada sumbu X berarti Px, pada sumbu Y berarti Py, dan pada sumbu Z adalah Pz ya. Nah, di dalam bentuk ini itu bentuk orbital inilah probabilitas menemukan elektron di dalam orbital P. Nah, sekarang tentang sifat golongan 3A, dimulai dari penampakan ya, dari boron sampai Tl ini bisa tampak sebagai
seperti logam ya semuanya, yaitu mengkilat. Namun demikian untuk boron ada penampakan lain, yaitu berwarna coklat. Nah, apa bedanya? Yaitu ketika boron ini berwarna coklat, itu ketika boron berada sebagai amorf ya, yaitu dia dengan ada ketidakteraturan di dalam penataan dalam atom-atom boron ya, di dalam unsur boron. Sementara ketika dia berada sebagai kristal, maka ada penataan yang teratur di dalam atom-atom boron tersebut ya, membentuk suatu susunan tertentu ya yang secara berulang. Nah, di sini adalah contoh dari kisi kristal pada alfa rombohedral untuk boron ya. Ada sebuah keteraturan. Nah, boron ini digolongkan sebagai non-logam ya menurut Husgrove halaman 371 dan Schrieffer Atkin halaman 326. Namun demikian dari sumber lain, ini saya ambil dari Wikipedia, ini menyatakan bahwa boron adalah metaloid ya. Nanti akan kita lihat sejauh mana reaktivitas boron, sehingga ada yang mengatakan bahwa dia itu bersifat non-logam, tapi ada yang menyatakan sebagai metaloid. Al ini logam atau metaloid. Jadi ada dua pendapat ya, tetapi ini cenderung ke logam. Sementara untuk boron ini adalah non-logam dan metaloid, jadi cenderung ke non-logam. Ga Tl ini termasuk logam. Nah, kenapa warna-warna dari boron yang bersifat kristal dan unsur-unsur lain pada golongan 3A ini berwarna mengkilat ya seperti umumnya logam ya, karena proses dari terjadinya eksitasi karena mengabsorpsi energi radiasi sinar tampak yang kemudian dia mengemisikan kembali ya ke keadaan grounded dengan memancarkan radiasi emisi. Itulah yang menyebabkan dia menjadi tampak seperti ini ya, seperti itu. Nah, sekarang tentang energi ionisasi golongan 3A. Nah, kita sudah membahas tentang energi ionisasi dari golongan 1A dan 2A. Dari atas ke bawah itu ada kecenderungan untuk semakin menurun ya energi ionisasinya. Jadi artinya semakin mudah untuk terjadi ionisasi ya akibat dari faktor ukuran yang semakin besar ya, walaupun muatan intinya juga semakin banyak, tetapi yang dominan adalah faktor ukurannya dan juga efek shielding ya dari pengaruh elektron lain ya. Nah, untuk golongan 3A ini ada keunikan, yaitu ada dari Al sampai Tl ini cenderung comparable ya, atau ada sebuah kemiripan. Ini ada naik turun sedikit begini, tetapi bisa kita rata-ratakan bahwa di sini itu comparable gitu dari Al sampai Tl ya. Kalau kita kaitkan dengan jari-jari logam ya, ada kenaikan dari B sampai TL terkait dengan jari-jari logam tersebut. Nah, di sini ada dua macam jari-jari terkait dengan unsur-unsur golongan 3A yang bisa dijelaskan, yaitu jari-jari kovalen dan jari-jari logam. Untuk jari-jari kovalen ini terkait dengan pembentukan ikatan tunggal X dan X ya, dengan membentuk ikatan kovalen. Jadi ini terbentuk kapan antara X2 begini, itu kalau pada golongan 1A itu terjadi pada keadaan gas ya, dalam keadaan gas. Nah, tetapi dalam keadaan padat golongan 1A, 2A dan juga termasuk 3A ini, maka dia berada di dalam penataan suatu
kristal ya, kecuali untuk yang boron yang bukan logam ya, maka dia ada ketidakteraturan penataan atom-atom boron di dalam padatannya. Nah, tetapi tidak membentuk X2 seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang atom-atom logam ini merupakan setengah dari jarak antara atom-atom yang terdekat di dalam kisi kristal logam ya. Kisi di sini merupakan penataan dari atom-atom logam tersebut ya. Atom-atom di sini merupakan partikel-partikel ya. Jadi dalam suatu kristal ada dua hal yang penting, yaitu terkait dengan kisi dan partikelnya. Partikel bisa atom, bisa ion, bisa molekul ya, tetapi dalam hal ini itu adalah atom-atom. Nah, kenapa di sini ada pola yang comparable dari Al sampai Tl terkait dengan energi ionisasi? Ini dari referensi dijelaskan bahwa penyebabnya adalah dari Ga sampai Tl ini disebabkan karena adanya efek shielding pada orbital D pada kulit N-1 ini yang lemah gitu ya. Juga pada Tl di sini selain orbital D juga ada kaitannya dengan efek shielding pada orbital F ya, yang juga sangat lama. Nah, mari kita kita lihat lebih jauh ya apa yang dimaksud dengan hal ini. Sebelum membahas tentang pengaruh dari efek perisai terhadap energi ionisasi golongan 3A, mari kita tengok sebentar tentang seberapa jauh dari efek perisai secara umum terhadap elektron-elektron pada kulit tertentu ya. Kita mulai dari definisi yang dimaksud dengan efek screening atau efek shielding atau efek perisai. Di sini merupakan kodenya S ya. Di sini merupakan selisih antara muatan inti dengan muatan inti efektif. Jadi muatan inti efektif itu merupakan muatan inti yang dikurangi dengan efek screening atau efek shielding atau efek perisai. Jadi efek shielding ini berperan di dalam mengurangi kepositifan muatan inti gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan elektron pada kulit N atau Nb di sini, untuk masing-masing elektron lain itu akan memberikan kontribusi efek shielding di sini sebesar 0,35. Jadi untuk sejumlah elektron lain yang berada pada kulit yang sama pada NSNB itu akan memberikan pengurangan muatan inti itu sebesar 0,35 untuk setiap elektron. Nah, untuk elektron-elektron yang berada pada kulit N-1 semuanya masing-masing memberikan kontribusi pengurangan muatan inti sebesar 0,85. Dan untuk elektron-elektron yang berada pada kulit N-2 dan atau yang lebih rendah semuanya berkontribusi mengurangi muatan inti sebesar 1 ya. Jadi artinya bahwa elektron-elektron itu makin mendekati inti itu sebesar N-2 atau lebih lebih rendah, yaitu semuanya memberikan pengurangan muatan inti itu lebih besar dibandingkan pada N-1 dan N-1 lebih besar daripada N gitu. Jadi semua elektron lain yang
yang berada di dalam orbital-orbital pada tiap-tiap inti itu semuanya memberikan pengaruh yaitu terhadap pengurangan muatan inti sehingga mempengaruhi gaya tarik inti itu terhadap suatu elektron ya. Ya inilah yang dimaksud dengan prinsip dari efek Perisset atau efek shielding. Nah, sekarang lagi ya sebelum masuk ke pembahasan efek Perisset terhadap energi ionisasi golongan 3A, kita review sebentar tentang orbital energi orbital ya. Energi orbital. Nah, pada kurva ini bisa diketahui tentang energi-energi pada orbital-orbital pada kulit-kulit tertentu yang ditentukan dengan spektroskopi fotoelektron. Nah, ini ada perbedaan dibandingkan dengan urutan-urutan pengisian elektron pada orbital-orbital dari 1s dan seterusnya ya, yang selama ini kita ketahui, dan ini juga Anda bisa cek di Cotton and Wilkinson tahun 1989 halaman 44. Nah, di sini ada perbedaan kalau pada Cotton and Wilkinson ini didasarkan pada perhitungan ya, berdasarkan rumus, sementara pada ini berdasarkan prinsipal modern chemistry ya, yang ini didasarkan pada fotoelektron spektroskopi. Nah, ada perbedaan-perbedaan di mana kalau pada hasil dari penentuan menggunakan spektroskopi fotoelektron ini urutannya normal terus ya, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s. Nah, ini baru ada mendahului gitu ya, yang untuk 4F mendekati 5S ketika dia sudah sampai pada nomor atom 85-an gini ya. Ini baru nanti akan mendahului ya, yang ada anomali di mana 4F mendahului. Tapi sebelum itu, sebelum di bawah 85-an ini semuanya normal-normal saja gitu ya. Jadi tidak seperti yang kita ketahui bahwa S, SP, SP terus SDP, jadi 4S mendahului 3D. Selama ini kan kita ketahui seperti itu ya, tetapi berdasarkan spektroskopi fotoelektron ini normal-normal saja ya, sampai pada kita ketemu dengan nomor atom yang tinggi ini ya, sekitar 85-an ya. Nah, ini kita menggunakan yang ini ya, berdasarkan spektroskopi fotoelektron. Nah, sekarang mari kita lihat energi orbital pada kulit valensi untuk golongan 3A. Nah, jadi untuk Al ini adalah nomor atomnya 13. Jadi di sini 13 saya tarik garis ya, merah ini ya, kita berada melihat di sini adalah 2S. Kemudian ini 3S ya, maaf ya, 3S. Kemudian untuk GA ini 4S 2, 4P1 ya. GA ini 31, jadi 31 ini ditarik garis ke atas, kita ketemu dengan 4S. Kemudian yang ini 49, ketemu sampai di sini ada 5S ya. 5S, 5P. Kemudian TL ini 81, kita ketemu dengan 6S ya, dan 6P ya. Jadi semuanya ini sudah kita ketemukan. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa untuk yang GA in dan TL ini comparable energi ionisasinya dibandingkan dengan AL. Nah, pada GA di mana ini kita kulit valensinya terkait dengan 4S dan 4P. Nah, di sini ternyata berdekatan dengan 3D yang menjorok ke mendekati 4
4S ya. Jadi 3D itu seharusnya berdekatan dengan 3B, tetapi di sini menjorok gitu, menjauh dan lebih mendekat ke 4S ya. Jadi artinya apa? Bahwa efek shielding pada elektron pada 3D ini cenderung sama dengan efek shielding dari elektron-elektron pada 4S dan 4P gitu ya. Jadi menjadi memberikan pengaruh efek perisai yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian pada IN juga demikian ya, bahwa pada 5S dan 5P ini berdekatan dengan 4D ya. Jadi 4D-nya menjorok, yang seharusnya dia itu berdekatan dengan 4P, dia lebih mendekat ke 5S. Jadi di sini juga demikian ya, efek shielding dari 4D ini menjadi lebih rendah ya dari yang seharusnya kalau kita lihat dari diagram energi ini. Kemudian TL juga demikian, pada TL ini terkait dengan 6S dan 6P. Nah, di sini ada 4F dan 5D. Nah, yang sebetulnya di sini ini sudah jauh gitu ya kalau kita lihat posisinya. Namun demikian kenyataannya 4F dan 5D ini berjauhan dari kelompoknya ya. 5D ini menjauh, berjauhan dengan 5P, dan 4F ini berjauhan dengan 4D. Jadi di sini letaknya sangat berjauhan. Jadi di sini relatif lebih dekat terhadap 6S dan 6P di sini ya. Jadi inilah yang menyebabkan energi ionisasi itu menjadi lebih besar dari seharusnya ya, sehingga menjadi comparable terhadap AL, yang seharusnya gaya tarik inti itu menjadi semakin lemah ya karena efek shielding dan karena pengaruh jari-jari, tetapi kenyataannya efek shieldingnya lemah atau buruk ya, sehingga dia menjadi lebih kuat ya gaya tarik inti dibandingkan yang seharusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi pada GA ini kaitannya dengan efek shielding 3D yang buruk, IN terkait dengan efek shielding 4D yang buruk, dan TL terkait dengan 5D dan 4F yang buruk. Jadi itulah yang menyebabkan energi ionisasi itu menjadi comparable. Sekarang tentang reaktivitas golongan 3A terhadap udara dan air. Boron inert terhadap udara dan air. Karena boron ini ukurannya kecil, sementara relatif terhadap muatan intinya yang cukup besar ya, sehingga sulit untuk terionisasi. Karena itu inert, tidak bisa bereaksi dengan udara dan air. Nah, pada kondisi normal tetapi masih bisa diserang oleh F2 dan HNO3. Kenapa? Karena F ini sangat elektronegatif ya, sehingga dia mampu untuk mengoksidasi boron. Begitu juga dengan HNO3 ya. HNO3 ini termasuk oksidator yang kuat pada NO3-nya, sehingga bisa mengoksidasi. Nah, Al ini bereaksi dengan air membentuk hidroksida. Nah, namun demikian harus diwaspadai terhadap pembentukan layer ya, oksida hidrat yang bersifat pasif terhadap serangan air berikutnya ya. Jadi mula-mula dia reaktif, tapi setelah membentuk lapisan oksida hidrat atau hidroksidanya ya, maka dia akan menjadi pasif ya. Kecuali kalau kita reaksikan dengan asam, sehingga dia akan larut begitu ya, sehingga akan terjadi reaksi antara Al berikutnya dengan air. Nah, ini adalah cara untuk mengecek. Jadi kita sudah mempelajari pada
topik redox ya, sudah kita pelajari bagaimana kita memprediksikan apakah suatu logam itu bisa dioksidasi oleh air ataukah oleh asam, asam itu oleh H+ ataukah oleh anionnya, itu sudah kita pelajari ya, dan kita bisa memprediksikannya dengan sangat mudah ya. Nah, contohnya adalah Al, apakah dia bereaksi dengan air ya, kita bisa menghitung berdasarkan potensial reduksi standar ya. Karena Al di sini mengalami oksidasi, maka reaksi redoks diubah menjadi reaksi oksidasi, dan potensial reduksi standar diubah menjadi potensial oksidasi standar. Nah, di sini yang mula-mula positif negatif ya, ini potensial reduksi standarnya maka berubah menjadi positif. Nah, karena dia positif lebih besar daripada nilai potensial reduksi standar untuk H2O menjadi H2, maka di sini sel standarnya itu adalah positif. Kalau positif, maka artinya bahwa Al itu reaktif terhadap H2O. Nah, ini reaksi apa? Berarti artinya adalah reaksi redoks ya. Jadi Al dioksidasi oleh H2O ya. H2O-nya mengalami reduksi, yaitu dari H2O menjadi H2 dan OH-. H di sini muatannya positif menjadi H2 yang tidak bermuatan atau bilangan oksidasinya 0. Tapi walaupun H di sini bilangan oksidasinya positif, tetapi bukanlah muatan yang sesungguhnya ya. Karena ini adalah H2O merupakan senyawa kovalen, jadi muatan pada H ini merupakan muatan formal saja. Nah, jika film oksida dihilangkan, maka Al akan bereaksi cepat dengan udara, yaitu bereaksi cepat dengan kelembapan maksudnya ya. Menghilangkan oksida aluminium bisa menggunakan asam-asam ya, bisa bereaksi dengan H+. Nah, ini adalah data dari potensial reduksi standar. Pada di sini diterangkan bahwa untuk Ga in Tl ini adalah cenderung lebih kurang negatif gitu dibandingkan dengan Al ya. Jadi kalau diubah menjadi potensial oksidasi standar, maka nilainya di sini menjadi lebih kecil daripada 1,66 ya. Lebih kecil daripada 1,66. Kalau di sini H2O menjadi H2 dan OH- ini min 0,83, misalnya Ga di sini adalah plus 0,55, maka di sini menjadi negatif, artinya menjadi tidak bereaksi ya. Kenapa tidak bereaksi? Karena itu tadi, karena adanya efek shielding sehingga yang lemah sehingga menjadi anomali. Jadi menjadi dia lebih sulit teroksidasi dari yang seharusnya terjadi gitu. Sekarang tentang reaktivitas golongan 3A terhadap asam dan basa. Al itu larut dalam asam-asam mineral encer, misalnya larutan H2SO4, HCl itu ya, termasuk asam-asam mineral, tetapi dipasifkan oleh HNO3 pekat. Jadi kita lihat dulu ya sebelum membahas HNO3 pekat, bahwa Al ini bereaksi dengan H2SO4 encer. Jadi artinya bahwa konsentrasinya rendah, airnya banyak ya, bahwa ini memiliki molekul-molekul H2O yang banyak. Dia menjadi Al2SO4 3 kali. Ini merupakan senyawa yang larut ya, ditambah dengan H2 dalam keadaan gas. Jadi silakan nanti ditambahkan sendiri kode-kode untuk masing-masing dari
reaktan dan produk ini ya. Jadi Al ini adalah S, H2SO4 ini adalah aki, artinya bahwa ini adalah larutan H2SO4. Kemudian Al2SO4 3 kali aki, jadi merupakan senyawa yang larut ya, yang di dalamnya bukan sebagai molekul Al2SO4 3 kali ya, tetapi merupakan Al3+ yang tersolvasi dan SO4 2- yang tersolvasi oleh air, dan H2 dalam keadaan gas. Nah, siapakah yang mengoksidasi Al di sini? Yaitu H ya, bukan SO4 2- ya, tetapi H di sini ya. Kepada H2SO4 ini bilangan oksidasinya adalah positif ya, menjadi H2 yang bilangan oksidasinya adalah 0. Walaupun demikian, H2SO4 ini muatan pada H hanyalah muatan formal, bukanlah muatan yang sesungguhnya ya, karena H2SO4 ini merupakan senyawa kovalen. Nah, Al3+ yang sudah teroksidasi oleh dari H2SO4 ini kan menjadi Al3+ yang tersolvasi oleh H2O ya, dan membentuk kompleks aku dengan H2O. Jadi peranan keberadaan dari H2O ini sangat penting. Inilah yang menyebabkan Al itu harus larut dalam keadaan dengan menggunakan larutan asam-asam encer ya. Jadi karena dibutuhkan air untuk mengomplekskan Al3+ ya. Nah, karena itu kalau kita menggunakan HNO3 pekat, maka di sini menjadi pasif ya, karena sedikit H2O-nya gitu ya. Padahal di situ dibutuhkan untuk mengomplekskan Al3+ yang terbentuk. Al bereaksi dengan larutan NaOH atau KOH dengan melepaskan gas H2 ya. Selain bisa dioksidasi oleh asam, juga bisa dioksidasi oleh larutan basa gitu ya. Nah, siapakah yang mengoksidasi di sini? Larutan basa, OH- ataukah H2O? Maka di sini yang mengoksidasi bukan OH- tetapi H2O-nya ya. Peranan dari OH- di sini adalah untuk mengomplekskan Al3+ yang terbentuk gitu ya. Nah, jadi harus ada ketersediaan OH- di dalam larutan untuk mengomplekskan H2O ya. Jadi kalau misalnya di sini larutannya pekat, maka di sini yang berkurang adalah oksidatornya ya, bukan pengompleksnya. Tapi kalau dalam kita menggunakan larutan asam dan di sini pekat, maka yang kurang itu adalah untuk mengomplekskan ya, bukan yang bereaksi ya. Seperti itu. Jadi dari dua persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada reaksi antara Al dengan asam ini yang berperan untuk mengoksidasi itu adalah H ya, pada asam mineral. Kemudian sementara kalau bereaksi dengan larutan-larutan basa, maka yang berperan untuk mengoksidasi itu adalah H2O. Kalau dalam reaksi dengan larutan asam, H2O berperan sebagai pengompleks. Kalau pada menggunakan larutan basa, H2O itu adalah sebagai oksidatornya ya. Itu ada perbedaan. Kemudian gallium, indium, dan thallium ini larut dalam kebanyakan asam ya. Tetapi hanya Ga yang bereaksi dengan larutan alkali menghasilkan H2. Jadi untuk yang
ini yang in dan TL di sini tidak bisa bereaksi dengan basa, hanya bereaksi dengan asam. Sementara yang Ga itu bisa bereaksi dengan asam maupun bereaksi dengan basa ya. Jadi ini saya beri untuk catatan untuk belajar bahwa Al dan Ga ini bersifat reaktif terhadap asam dan basa, dia bersifat amphoter. Sementara untuk in dan TL ini hanya reaktif terhadap asam, tetapi tidak reaktif terhadap basa. Artinya apa? Kenapa NTL ini tidak reaktif terhadap larutan basa ya? Artinya bahwa dia ini tidak bisa dioksidasi oleh air, ya. Dia membutuhkan asam karena asam di sini lebih kuat gitu ya sebagai oksidator dibandingkan dengan H2O. Nah, pada larutan H2SO4 ini H di sini terionisasi terdeprotonasi menjadi H+ atau H3O+ gitu ya. Sementara ini pada H2O, H di sini adalah dipol-dipol. Jadi beda. Jadi kalau pada larutan asam H2SO4 maka yang bereaksi dengan Al itu adalah H+, sementara kalau yang dengan menggunakan larutan basa yang bereaksi adalah H2O di mana H di sini berada sebagai dipol positif pada H2O. Antara H+ dengan dipol positif itu lebih kuat asam Lewisnya adalah yang H+ ya, sehingga TL dan in ini lebih reaktif terhadap asam ya, dan dia tidak reaktif terhadap basa ya, karena tidak reaktif terhadap larutan basa karena H2O tidak mampu untuk mengoksidasinya. Jadi mengapa InTL tidak mampu dioksidasi ya, karena pengaruh dari efek perisai tersebut ya. Walaupun di sini jari-jarinya lebih besar, tetapi jangan dilupakan bahwa muatan inti di situ juga banyak ya, karena dia nomor atomnya besar gitu ya. Dan efek shieldingnya itu buruk ya, karena itu dia menjadi lebih sulit dioksidasi dari yang seharusnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang sifat kation golongan 3A di dalam air. Nah, di dalam air semua ion-ion M3+ yang dibentuk oleh golongan 3A itu bersifat asam. Bersifat asam berarti di situ menambah jumlah H+ ya. Nah, sementara yang B3+ itu tidak ada. Nah, seperti itu ada penjelasannya ya. Saya mulai dari penjelasan mengapa B3+ itu tidak ada begitu. Nah, B 3+ yang mengompleks dengan H2O di situ kalau terbentuk ya, jadi kalau ada oksidasi B oleh suatu oksidator misalnya oleh HNO3 kan dia terbentuk B3+ ya, yang kemudian dia mengompleks dengan H2O. Nah, sebetulnya ompleks itu ada ya, tetapi dia dengan cepat berubah menjadi asam borak karena dia bereaksi dengan H2O ya. Jadi BH2O 3 kali 3+ dia bereaksi dengan H2O dari solvent membentuk BOH 3 kali ditambah dengan H3O+ ya. Jadi disinilah yang menyebabkan B 3+ itu tidak ada ya, atau B3+ yang disolvasi oleh air itu tidak ada karena dia sangat reaktif kompleks tersebut terhadap solvent H2O. Nah, kenapa sangat reaktif? Ini disebabkan oleh pengaruh dari kekuatan ikatan antara B dengan ligan H2O. Pada saat kita mempelajari tentang konsep asam basa dalam
senyawa-senyawa kompleks itu kekuatan ikatan antara logam dengan ligan H2O itu mempengaruhi keasaman dari senyawa kompleks tersebut ya atau ion kompleks tersebut. Nah, ketika ini B di sini itu dengan H2O ini ikatannya kuat yang disebabkan oleh B ini ukurannya kecil ya dan sehingga di sini berdekatan ya ikatan koordinasinya kuat antara B dengan O, maka di sini menyebabkan lemahnya ikatan O dengan H ya di dalam ligan H2O. Nah, inilah yang menyebabkan ligan H2O ini mudah bereaksi dengan H2O, reaksi asam basa ya. Jadi H2O di dalam ligan ini bersifat sebagai donor proton, sementara H2O dari solvent bersifat sebagai akseptor proton. Yang satu bersifat sebagai asam Bronsted, sementara satunya bersifat sebagai basa Bronsted ya. Nah, kenapa ini semuanya lepas H plus ini dari ligan-ligannya sehingga membentuk kompleks hidrokso ya karena kuatnya ikatan antara B dengan H2O tersebut gitu ya, terutama pada donor pasangan elektron atau basa Lewis O ini pada ligan H2O. Nah, kalau dia sudah membentuk asam borat atau BH2 OH 3 kali ini masih bisa bereaksi lebih lanjut ya dengan H2O dengan membentuk kompleks hidrokso yang ligannya sebanyak 4 ya. Kenapa sebanyak 4? Karena terkait dengan ukuran dari B3+ ini yang masih mampu ya untuk mengikat OH- lebih banyak ya dengan tetap stabil sebagai suatu ion kompleks gitu ya. Itulah yang menyebabkan masih bisa mengikat OH-. Nah, sekarang kita ke penjelasan tentang semua ion-ion M3+ ini bersifat asam ya. Jadi tadi yang tentang asam borat ini ternyata tadi itu bersifat asam ya di dalam larutannya ya. Sekarang yang lainnya ini juga bersifat asam ya. Bedanya yang lainnya ini tidak melepaskan semua H+ pada semua ligan-ligannya ya. Artinya bahwa di sini ada lemahnya, lebih lemah ya ikatan antara ligan atom ion-ion logam dari Al sampai Tl ini terhadap H2O ya. Ikatannya lebih lemah dibandingkan dengan B dengan H2O yang menyebabkan ikatan di dalam H2O ini lebih kuat sehingga di sini menjadi keasamannya menjadi lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan kompleks akuo dari boron ya. Nah, dari ini penjelasan tentang sifat dari asam borat yang bersifat sebagai asam, kita bisa mengetahui bahwa senyawa hidroksida itu belum tentu bersifat basa. Bisa saja dia bersifat asam. Contohnya adalah boron hidroksida ya. Ini adalah contoh-contoh keunikan dibandingkan selain NH3 yang sudah pernah kita bahas ya bahwa NH3 itu belum tentu bersifat basa. Bisa saja dia NH3 itu kita sebut bersifat asam ya tergantung dari konsep asam basa yang kita gunakan untuk menerangkan eksistensi NH3 tersebut gitu ya di dalam larutannya. Nah, sekarang tentang kekuatan dari asam M3+
dari golongan 3A di dalam larutan akuatiknya. Tadi saya katakan bahwa kation-kation M3+ di dalam larutan akuatiknya ini bersifat asam ya, karena terjadi reaksi antara H2O ligan dengan H2O dari solvent yang merupakan reaksi asam basa ya, dari ligan yang bersifat donor proton dan H2O dari solvent yang bersifat sebagai akseptor proton. Nah, sifat keasaman ini itu makin meningkat dari atas ke bawah ya, jadi dari 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 1 untuk Ka-nya ya. Jadi akhirnya bahwa dari atas ke bawah semakin mudah melepaskan H+ ya, atau mengalami deprotonasi. Nah, kenapa demikian? Ya karena dari atas ke bawah itu ikatan antara kation logam dengan ligan H2O ini semakin kuat yang menyebabkan pelemahan dari ikatan OH di dalam H2O. Nah, pelemahan inilah yang menyebabkan dia menjadi makin mudah untuk melepaskan H+ ketika dia itu berinteraksi dengan H2O dan melakukan gaya tarik melalui ikatan hidrogen. Nah, kenapa di sini semakin kuat ikatan antara logam kation logam 3+ ini dengan H2O karena disebabkan karena efek shielding yang buruk ya pada GaNTL ya, sehingga di sini menyebabkan dia bermuatan lebih positif gitu ya dari yang seharusnya, yang menyebabkan ini menyebabkan ikatan antara kation logam besar dengan H2O itu menjadi meningkat kekuatannya, sehingga semakin melemahkan OH di dalam H2O dan akhirnya mudah melepaskan H+ terhadap H2O pada solvent. Ini tentang spektroskopi NMR yang digunakan untuk memverifikasi spesies-spesies yang bisa dibentuk oleh air 3+ di dalam larutannya ya, di dalam larutan akuatik misalnya di dalam media asam sebagai kompleks aku yang bermuatan H3 positif. Ya, kemudian dengan kenaikan pH maka dia menjadi kompleks hidrokso. Kemudian ketika tercapai KSP dia membentuk ALOH 3 kali ya. Jadi ketika dalam perhitungan antara konsentrasi AL3+ dengan OH- ada dalam larutan, dia menghasilkan hasil perkalian yang lebih besar dari KSP, maka akan terbentuk endapan ya. Namun demikian dengan penambahan OH- dalam keadaan basah maka dia akan larut lagi karena terbentuknya hidrokso ini ya. Ada beberapa macam jenis kompleks hidrokso yang terbentuk ya. Nah, ini semuanya bisa diverifikasi dengan menggunakan spektroskopi NMR. Sekarang tentang sifat oksida dari golongan 3A. Ada 3 macam sifat dari oksida-oksida yang dibentuk oleh golongan 3A, meliputi oksida asam, oksida amputir, dan oksida basa. Oksida asam contohnya yaitu boron oksida, oksida amputir itu aluminium dan kalium oksida, oksida basa itu adalah indium dan talium oksida. Oksida asam itu terjadi pada boron oksida. Kenapa dia bersifat sebagai oksida asam? Karena di dalam air dia bereaksi membentuk boron hidroksida. Nah, boron hidroksida ini itu reaktif juga terhadap air dan menghasilkan H+ ya. Jadi dia bukan melepaskan H+ tetapi menghasilkan H+ karena dia mengikat lebih banyak OH- ya yang dia lepaskan oleh H2O karena dia melepaskan H+. Nah,
Mari kita lihat satu persatu reaksinya kembali ya. Jadi B2O3 ini bereaksi dengan H2O menjadi BOH 3 kali. Nah, pada reaksi ini itu yang bereaksi sebetulnya adalah H pada H2O dan O pada B2O3 ya. Jadi membentuk BOH 3 kali. Jadi setiap O pada B2O3 ini mengikat H+ ya dari solvent H2O. Jadi H2O ini bersifat sebagai donor proton, sementara B2O3 ini sebagai akseptor proton. H2O ini bersifat sebagai asam Bronsted, sementara B2O3 bersifat sebagai basa Bronsted. Jadi ini merupakan reaksi asam basa, bukan reaksi redoks. Kemudian BOH 3 kali ini reaktif juga terhadap H2O ya. Jadi di sini ada reaksi asam basa kembali ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata H2O ini melepaskan OH- ya. Melepaskan OH- yang kemudian diikat oleh B pada BOH 3 kali sehingga membentuk kompleks BOH 4 kali minus ya. Dan di sini ada pelepasan H+ dari H2O sehingga dia membentuk H3O+ ya di dalam larutannya. Nah, jadi di sini ada reaksi asam basa. Jadi H2O di sini melepaskan H+. Melepaskan H+ terhadap siapa? Melepaskan H+ terhadap sesama H2O. Nah, jadi bukan melepaskan H+ terhadap BOH 3 kali ya atau BOH 3 kali mengikat H+, bukan, tetapi H2O ini melepaskan H+ terhadap H2O yang lain. Jadi ada reaksi asam basa antara H2O1 dengan H2O yang lain. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini ada keberadaan dari BOH 3 kali, di mana B di sini ini bersifat asam Lewis. Dia bersifat asam, dia membutuhkan lebih banyak basa Lewis ya, membentuk BOH 4 kali minus. Nah, keberadaan dari BOH 3 kali dengan B ini bersifat asam Lewis dan dia itu memberikan gaya tarik terhadap O pada H2O, maka menyebabkan dipol-dipol ini itu menjadi melemah ikatannya ya antara O dengan H. Sementara H2O1 dengan H2O yang lain dan H2O dengan ligan hidrokso ini kan juga ada ikatan hidrogen begitu ya. Jadi ada gaya tarik antara asam Lewis B terhadap O pada H2O dan ada ikatan hidrogen antara H2O1 dengan H2O yang lain. Ya, ini melemahkan OH pada H2O sehingga akhirnya lepas gitu ya. Ada lepas H+-nya lepas, kemudian membentuk H3O+ dan OH-nya diikat oleh asam Lewis B pada BOH 3 kali menjadi BOH 4 kali minus ya. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa B2O3 kali ini bersifat asam. Mengapa? Saya ulangi lagi, jadi karena dia oksida ini reaktif terhadap H2O yang membentuk BOH 3 kali berdasarkan reaksi asam basa Bronsted ya. Kemudian BOH 3 kali bereaksi lagi dengan H2O di mana terjadi reaksi antara asam Lewis dan basa Lewis antara BOH 3 kali dengan OH- dari H2O. Sementara reaksi asam basa Bronsted itu terjadi antara H2O1 dengan H2O yang lain. Jadi pada persamaan reaksi yang kedua ini ada dua macam konsep asam basa yang bisa kita terangkan ya. Begitu. Nah, sekarang kita ke oksida amfoter. Oksida amfoter ini merupakan reaksi antara oksida aluminium oksida contohnya ya, ini dengan OH- dan dengan H+. Jadi ini dengan larutan basa dan dengan larutan asam. Ketika dia bereaksi dengan larutan basa, Al2O3 ini membentuk
kompleks hidrokso yaitu AlOH 4 kali minus. Nah, apa yang terjadi di sini yaitu tampaknya O ini pada Al2O3 ini bereaksi asam basa gitu, asam basa bronsit dengan H2O sehingga H2O ini melepaskan H+ terhadap O pada Al2O3 sehingga membentuk hidrokso ya gitu ya. Nah, keberadaan dari OH- di dalam larutan basa ini bersifat sebagai penyedia ligan-ligan hidrokso ya, karena di sini perlu tambahan hidrokso lagi ya. Jadi kalau semuanya O pada Al2O3 ini sudah mengikat H+ dari H2O, maka hanya tersedia OH sebanyak 3 ya, tetapi di sini membutuhkan lebih banyak, jadi perlu tersedianya apa OH- yang lain ya. Jadi ini membutuhkan larutan basa gitu ya. Nah, sementara di dalam larutan asam Al2O3 juga reaktif ya. Mengapa reaktif? Di sini terjadi juga reaksi antara O pada Al2O3 dengan H+. Nah, di sini terjadi pelepasan gitu, pelepasan O pada Al2O3 dia membentuk H2O dan membentuk Al3+ yang mengomplek dengan H2O ya. Jadi perhatikan lingkungannya ya. Jadi sebetulnya ini sama-sama mengikat H+ gitu ya. Jadi tetapi yang satunya produknya adalah hidrokso, yang satunya produknya adalah kompleks akuo. Ya, kenapa? Karena lingkungannya ini berbeda ya. Kalau yang membentuk kompleks hidrokso itu ada lingkungan banyak OH-nya, sementara pada pembentukan kompleks akuo di sini lingkungannya adalah lingkungan asam. Jadi H+ itulah yang menyerang O, bukan H2O, karena H+ itu lebih asam Lewis dibandingkan dengan dipol positif pada H2O. Sementara kalau pada larutan basa ini yang berperan menyerang O pada Al2O3 itu adalah dipol positifnya H2O begitu ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi yang satunya itu yang berperan untuk bereaksi adalah dipol positif H dari H2O, yang satunya adalah memang muatan H+ yang bermuatan positif gitu ya. Nah, terhadap O pada Al2O3. Kemudian karena satu lingkungannya itu banyak OH-nya, maka di situ akan membentuk kompleks hidrokso ya. Sementara yang satunya ini dalam larutan asam, di sini yang tersedia adalah banyak H2O ya dan H+, maka di sini yang terbentuk itu adalah kompleks akuo. Jadi inilah yang menyebabkan Al2O3 itu larut di dalam asam dan larut di dalam basa karena dia reaktif terhadap H2O, artinya dipol positif H pada H2O, dan juga dia itu reaktif terhadap asam Lewis H+ gitu ya. Jadi ini reaksinya adalah reaksi asam basa Lewis gitu ya. Nah, sementara itu antara O dengan H+ dan O dengan H2O. Jadi kesimpulannya untuk oksida amfoter ini ada konsep asam basa Lewis dan konsep asam basa Bronsted yang dua-duanya diterapkan ya, yaitu reaksi asam basa Bronsted Lowry antara H2O dengan O pada Al2O3, reaksi asam basa Bronsted Lowry antara H3O+ dengan O pada Al2O3 ya. Jadi kalau kita memandangnya sebagai H3O+, maka ini adalah asam basa Bronsted Lowry ya reaksinya. Tetapi kalau kita memandangnya langsung H+ dengan U, maka ini adalah reaksi asam basa Lewis. Nah, selain itu juga ada Al3+ dengan OH- ya, ini
dan Al3+ dengan ligan akuo. Ini merupakan asam basa Lewis ya. Jadi saya harapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi jenis-jenis asam basa, konsep asam basa yang diterapkan di dalam menjelaskan dua persamaan ini. Nah, sekarang ke oksida basa. Nah, pada oksida basa ini ada kesamaan reaksi seperti pada B2O3 dan H2O ya. Jadi bisa membentuk MOH 3 kali. Namun demikian setelah terjadi MOH 3 kali itu kelanjutannya berbeda gitu ya. Mengapa berbeda? Kita lihat BOH 3 kali ini cenderung ikatannya adalah kovalen. Sementara MOH 3 kali ini adalah ikatan ionik. Nah, ikatan kovalen pada BOH 3 kali ini menyebabkan sulitnya dia itu untuk dipengaruhi oleh dipol-dipol pada H2O sehingga yang cenderung yang terjadi itu adalah menambah OH- dari H2O dan membentuk ikatan kovalen ya. Jadi walaupun di sini adalah suatu senyawa kompleks BOH 4 kali minus, tetapi ikatan antara B dengan O ini cenderung adalah ikatan kovalen ya. Jadi B di sini itu cenderung adalah non logam. Tetapi pada MOH 3 kali M dengan OH dengan OH- itu adalah ikatan ionik. Nah, Anda bisa mencoba menghitung ya perbedaannya sejauh mana berdasarkan beda elektronegativitas yang sudah pernah diberikan di kimia anorganik 1 ya, untuk menguji seberapa persen keionikan atau kekovalenan dari suatu ikatan dalam suatu senyawa ya. Nah, senyawa ionik MOH 3 kali ini di dalam air, maka dia berinteraksi dengan dipol-dipol H2O. Jadi di sini ada interaksi ion dipol ya. Interaksi ion dipol antara M3+ dengan H2O dan antara OH- dengan H2O. Nah, ini menyebabkan M3+ dan OH- ini berpisah sehingga menjadi M3+ yang tersolvasi oleh H2O dan OH- yang tersolvasi oleh H2O. Nah, jadi di sini terbentuk kompleks ya, kompleks akuo ya M3+ dengan H2O. Di sini ada ikatan ya antara asam Lewis dengan basa Lewis, asam Lewis M3+ dan basa Lewis O pada H2O ya. Nah, jadi seperti itu, bedakan dengan yang ada di atas ya. Jadi kalau oksida asam itu menambah OH- ya, karena sulitnya dia lepaskan ikatan antara B dengan O yang cenderung kovalen, sementara pada MOH 3 kali ini cenderung mudah karena dia bersifat ionik dan menyebabkan adanya kuatnya gaya tarik ion dipol ya. Jadi beda, ion dipol ini menyebabkan mudahnya lepas MOH 3 kali menjadi M3+ dan OH- gitu. Sekarang tentang sifat hidroksida dari golongan 3A. Sifat-sifat hidroksida dari golongan 3A ini sama dengan oksidanya ya. Jadi boron hidroksida bersifat asam, Al hidroksida dan kalium hidroksida bersifat amfoter, dan indium dan talium hidroksida bersifat basa. Nah, reaksi untuk yang boron hidroksida dan MOH 3 kali bisa kita ambilkan dari reaksi yang kedua dari yang sudah kita bahas ya, terkait dengan oksida di dalam air, sifat oksida golongan 3A di dalam air. Nah, mari kita bandingkan sekarang ya dengan yang hidroksida bereaksi dengan asam dan basa ya. Kita mulai dari BOH 3 kali. Kalau pada BOH 3 kali itu bereaksi dengan H2O membentuk kompleks hidrokso ya. Kompleks hidrokso karena di sini
ada reaksi asam basa antara H2O1 dengan H2O yang lain karena stimulasi dari gaya tarik asam Lewis B di sini terhadap O pada H2O. Nah, kemudian pada reaksi asam basa AlOH3 kali dengan OH- dan H+, di sini terjadi reaksi asam basa Lewis antara Al3+ dengan OH- yang terikat membentuk kompleks hidrokso. Kemudian ada lagi reaksi antara AlOH3 kali dengan H+ dari air. Di sini merupakan reaksi asam basa Lewis antara H+ yang bersifat asam Lewis dengan OH- pada AlOH3 kali yang bersifat sebagai basa Lewis. Atau bisa kita pandang sebagai asam basa bronzit klori, yaitu H+ yang dilepaskan dari H3O+. Ini merupakan donor proton, jadi di sini bersifat basa bronzit dengan OH- yang bersifat sebagai basa bronzit. Jadi bisa kita tinjau dari reaksi asam basa bronzit klori atau asam basa Lewis ya. Kemudian untuk yang MOH3 kali, jadi di sini diawali dari gaya tarik antara ion dipol M3+ dengan H2O, OH- dengan H2O yang kemudian melemahkan ikatan ionik antara M3+ dengan OH- sehingga kemudian terlepas dan M3+ kemudian membentuk ikatan koordinasi dengan H2O ya. Jadi pembentukan kompleks ini merupakan reaksi asam basa Lewis ya. Kemudian yang OH- di sini disolvasi juga oleh air membentuk gaya tarik ion dipol. Jadi disinilah perbedaannya ya, Anda cermati dari segi jenis reaksi asam basanya. Kemudian juga Anda cermati dari sisi produknya ya. Jadi kalau untuk ini hidroksida yang bersifat sebagai asam, produknya adalah kompleks hidrokso. Kalau bersifat sebagai basa, maka kompleksnya adalah kompleks akuo produknya. Kalau bersifat sebagai amfoter, produknya adalah kompleks hidrokso dan kompleks akuo. Jadi kita bisa membedakan ketiga macam sifat asam amfoter dan basa ini ditinjau dari jenis produknya dan juga dari jenis reaksi asam basa yang terjadi ya, yang tadi melibatkan ada yang asam basa Lewis, ada yang melibatkan asam basa bronzit klori dan ada yang keduanya gitu ya. Nah, ini slide yang terakhir yaitu tentang sifat amfoter dari AlOH3 kali di dalam bereaksi dengan basa ya. Tadi sifat amfoter dari AlOH3 kali dia bersifat reaktif terhadap basa yaitu terhadap OH- dan bersifat reaktif terhadap asam yaitu H+ di situ. Nah, untuk kaitannya dengan reaktivitas terhadap OH- maka yang dibutuhkan adalah dari basa-basa kuat ya. Demikian juga seperti kalau kita menggunakan asam ya sebaiknya juga asam kuat. Kenapa? Karena kaitannya dengan ketersediaan OH- dan H+ ya akan lebih efektif kalau kita menggunakan senyawa-senyawa asam atau basa kuat daripada asam atau basa lemahnya ya. Kaitannya dengan keoptimalan dari penyediaan OH- gitu ya. Sebagai contoh kalau kita membandingkan kita menggunakan larutan NaOH dan larutan amonia. Jadi kalau kita menggunakan NaOH maka di situ akan ada pembentukan Na+ dan OH- akibat dari gaya tarik
ion dipol antara Na+ dan H2O dan OH- dengan H2O sehingga ikatan ionik Na+ dan OH- lepas membentuk Na+ yang tersolvasi dan OH- yang tersolvasi. Nah, di sini ada produksi OH- di mana di sini tidak ada reaksi reversibel membentuk NaOH kembali. Sementara kalau kita menggunakan NH3 maka dia akan bereaksi dengan H2O membentuk NH4+ dan OH-. Nah, OH- yang terbentuk ini itu reaktif terhadap NH4+ dan mudah kembali lagi menjadi NH3 dan H2O. Nah, malah dominan sebagai molekul NH3 daripada dia berada sebagai NH4+ dan OH-. Nah, sehingga di sini menjadi tidak optimal ya penyediaan OH- dari larutan NH3 ini dibandingkan kalau kita menggunakan larutan NaOH atau KOH ya. Karena itu kalau kita menggunakan dari larutan basa kuat maka bisa terjadi reaksi pembentukan hidroksida kompleks hidrokso ya karena hidroksidanya berubah menjadi ligan. Ya, tapi kalau dengan NH3 maka ini dianggap tidak ada reaksi ya. Jadi karena sedikitnya OH- yang tersedia karena lebih banyak atau dominan sebagai NH3. Nah, demikian juga kalau kita menggunakan reaktan HCO3- misalnya ini saya menggunakan dari NaHCO3- di dalam air, maka akan terbentuk Na+ yang tersolvasi air dan HCO3- yang tersolvasi oleh air. HCO3- yang tersolvasi oleh air itu bisa mengalami reaksi ya, ada kemungkinan membentuk reaksi. Kalau kita cek bahwa struktur dari HCO3- adalah seperti ini, di mana C ini membentuk double bond dengan O, C single bond dengan O yang bermuatan negatif dan COH ya yang merupakan ikatan kovalen juga. Nah, di sini ada potensi bahwa dia melepaskan lagi satu H+ ya yang berasal dari OH ini karena gaya tarik dengan H2O membentuk ikatan hidrogen yang bersifat melemahkan OH. Di sisi lain adanya proses resonansi di mana walaupun proses resonansi di sini mengurangi kepositifan dari C, tetapi apabila di sini C ini bermuatan positif, dia mengurangi melemahkan ikatan OH di sini ya karena adanya elektron bebas pada O ini cenderung untuk berpindah ke C ya, sehingga dia akan cenderung melepaskan H di sini sebagai H+, sehingga di sini terbentuk CO3 2- dan H+ ya. Jadi di sini tidak ada pembentukan OH-. Tetapi kalau kita merefer dari persamaan yang kedua, ini ada kemungkinan bahwa dia justru mengikat H+ dari H2O ya. H2O itu memiliki dipol-dipol positif dan dipol negatif. Dipol positif pada H2O itu ada gaya tarik ion dipol dengan O bermuatan negatif pada HCO3- ini ya. Adanya gaya tarik yang kuat ini bisa menyebabkan terikatnya H dari H2O ini dengan ini ya dengan O di sini ya dengan lepas sebagai H+ mengikat O di sini kemudian membentuk ikatan kovalen OH. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa terbentuk OH- dan H2CO3. Nah, di antara kedua reaksi ini tampaknya yang lebih memungkinkan adalah reaksi yang kedua ini ya, pembentukan H2CO3. Jadi lebih memungkinkan dia mengikat H+ yang berasal dari H2O dibandingkan dia melepaskan H+ itu lebih banyak lagi terhadap H2O ya karena di sini bermuatan negatif ya. Sementara di sini ini harus melepaskan H+
di sini harus ada perpindahan elektron dulu ke sini ya, padahal di sini terjadi suatu resonansi. Jadi kemungkinan yang kedua. Namun demikian, walaupun di sini terbentuk OH- seperti pada NaOH, nah tetapi di sini bisa bereaksi balik gitu ya. Dengan reaksi balik inilah yang menyebabkan menjadi tidak optimal ketersediaan OH- di dalam larutan, sehingga mengurangi optimalisasi di dalam pembentukan kompleks hidrokso oleh Al3+ ya. Nah, kemudian ada yang perlu dicatat lagi bahwa walaupun sebelumnya itu kita bahas ya, bahwa ini kita tuliskan sebagai AlOH4 minus begini, tetapi kita bisa menuliskannya sebagai AlH2O 2 kali OH 4 kali minus ya. Jadi ada tambahan H2O ya. Di sini karena Al3+ ini bisa mengikat sampai 6 ya ligan-ligan. Ya, ini tergantung dari ukuran ligannya juga ya. Jadi masih memungkinkan untuk menambah 2 ligan aqueous sehingga membentuk AlH2O 2 kali OH 4 minus seperti itu ya. Demikian untuk yang lainnya yang tersedia di PPT, silakan mahasiswa untuk membaca sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.